Jateng tak terurus, Mendagri harusnya tegur Ganjar Pranowo yang sibuk pencitraan. Ini ada sebuah pertanyaan besar dalam konteks bagaimana kemampuan Ganjar Pranowo melakukan manajemen kepemimpinannya di Jawa Tengah. Di Jawa, itu provinsi yang paling miskin itu Jawa Tengah juga gitu. Nah, tentu rakyat menjadi bertanya-tanya, ini gimana mau nyapres? Kepemimpinan di daerahnya saja tidak menunjukkan prestasi, bukan saja tidak menunjukkan prestasi, bahkan minus prestasinya gitu. Wadas adalah bukti konkret betapa pemimpin pencitraan tidak pernah memikirkan rakyat. Mereka hanya berbusa saat kampanye, tapi menganggap remeh rakyat setelah berkuasa. Ganjar yang digadang-gadang mau nyapres ternyata tak membela rakyatnya di Purworejo. Kalau rakyat Jawa Tengah saja diabaikan, apalagi rakyat di luar Jawa Tengah. Bagaimana menjadi pemimpin kalau menengahi situasi aja dia nggak mampu, apalagi mengolah konflik. Karena nanti 2024 ke depan itu konflik akan tinggi. Jadi udahlah, kita lupakan aja kemampuan Ganjar untuk memimpin, karena terbukti dia cuma disodorkan aja dan nggak bisa mengambil konklusi. Dia nggak bisa bikin konklusi bahwa rakyat dia itu dia prioritas, prima facie-nya adalah si rakyat. Kita melihat orang, kita melihat Ganjar itu sebagai next Jokowi, gitu ya. Kalau kita lihat gerakan-gerakan di lapangan, timnya yang mendukung itu adalah Jokowi mania, dan sebagai gayanya dia persis meniru apa yang dilakukan, track yang dilakukan oleh Jokowi gitu. Masih ada yang nggak dapat air minum, masih banyak orang miskinnya, bahkan termiskin di Jawa, walaupun itu sempat ditentang oleh provinsi Jawa Tengahnya ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira ini harus menyadarkan kita semua rakyat Indonesia untuk melihat potensi-potensi calon presiden kita di 2024 itu. Lihatlah dari track record. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seharusnya menegur keras Ganjar Pranowo yang tidak fokus mengurus warga Jawa Tengah, akan tetapi hanya sibuk keliling melakukan pencitraan agar mendapatkan tiket calon presiden. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam mengatakan, Ganjar mestinya lebih konsentrasi mengurus Jawa Tengah ketimbang mengurus hal-hal yang tidak penting, misalnya kunjungan ke daerah-daerah di luar Jawa Tengah. Sangat penting bagi Ganjar untuk menyelesaikan sisa-sisa jabatannya dengan berfokus kepada pekerjaan, yakni sebagai Gubernur Jawa Tengah, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL, Minggu 6 November. Apalagi, kata akademis Universitas Said Jakarta ini, dengan adanya kritik terhadap Ganjar, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu diungkap jarang ikut sidang paripurna DPRD. Hal itu menunjukkan Ganjar kurang menghargai aspirasi yang tersalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat di provinsi. Selain itu, dengan belum ditekankannya RKPD, maka menunjukkan Ganjar kurang perhatian terhadap daerahnya. Terlebih, RKPD ini merupakan bagian dari nasib pembangunan rakyat Jawa Tengah yang dipimpin olehnya, kata Saiful. Sehingga kata Saiful, tidak salah jika kemudian terdapat anggota DPRD Jawa Tengah yang vokal menyuarakan agar pimpinan DPRD menegur Ganjar. Bahkan Saiful menyarankan Mendagri Tito Karnavian menegur Ganjar yang saat ini menjabat sebagai gubernur. Mestinya Mendagri dapat memberikan teguran bahkan sanksi kepada Ganjar sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, pungkas Saiful. Antusiasme warga sambut Anies dan Ganjar saat berkunjung ke daerah. Calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belakangan ini kerap berkunjung ke berbagai tokoh masyarakat dan ke daerah. Keduanya kerap digadang-gadang sebagai sosok yang bakal maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Antusiasme warga yang menyambut keduanya ketika berkunjung ke daerah pun tak kalah meriah. Anies Baswedan misalnya pada Jumat 4 November lalu sempat berkunjung ke Kota Medan, Sumatera Utara. Ia menyempatkan menunaikan sholat di Masjid Raya Kota Medan. Usai sholat Jumat, ribuan orang kembali berebutan ingin melihat langsung Anies. Para pendukung yang hadir antusias melihat kedatangan Anies. Bahkan Anies sempat dibopong ketika turun dari tangga Masjid Raya Medan. Ia menyapa warga dan relawan yang hadir. Teriakan Anies Baswedan Presiden RI pun ikut menggema. Dalam kunjungan ini, Anies menyebut Kota Medan sebagai tempat yang tepat dalam memulai langkah perjuangan menuju Pilpres 2024. Medan itu adalah kota para pejuang.
Jauh sebelum Indonesia merdeka, kota ini dikenal sebagai tempat para pejuang, kata Anies. Pada 2 November, Anies juga sempat menghadiri agenda deklarasi elemen relawan pendukungnya yang bernama Indonesian Anies di Jakarta Convention Center atau disingkat JCC Jakarta. Acara ini dihadiri ribuan simpatisan dan pendukung Anies dari sejumlah organisasi. Tak jauh beda dengan Anies, Ganjar turut melakukan kunjungan ke sejumlah tokoh dan daerah-daerah selama sebulan belakangan ini. Pada 30 Oktober, Ganjar berkunjung ke rumah salah satu sesepuh PDI Perjuangan Purworejo, Angko Setriarso Widodo di Purworejo. Kedatangan Ganjar adalah untuk melayat istri Angko yang meninggal sehari sebelumnya. Pada kesempatan itu, kedatangan Ganjar disambut antusias warga. Bahkan, ada pula warga yang juga diteriaki Presiden oleh warga setempat. Pada pertengahan Oktober lalu, Ganjar juga sempat mengunjungi kediaman pemuka agama Islam Tuan Guru Syaifuddin Zuhri di Banjarmasin. Ganjar sempat diberi kesempatan memegang tongkat milik Tuan Guru Banjar Indah yang merupakan warisan dari nenek moyangnya yang diwariskan turun-menurun. Di sisi lain, para relawan pendukung Ganjar Pranowo juga sempat berkumpul dan tumpah ruah di Jakarta hingga di Jawa Tengah pada 28 Oktober. Tanggal itu tepat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda dan hari ulang tahun Ganjar. Pada kesempatan ini Ganjar memang tak hadir. Acara ini merupakan inisiatif para relawan pendukungnya untuk menjaga soliditas jelang Pilpres 2024 sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Baik Ganjar dan Anies merupakan tokoh yang elektabilitas kerap bertengger di posisi 3 teratas dari berbagai hasil lembaga survei. Berbeda dengan Anies, Ganjar belum mendeklarasikan diri untuk maju sebagai capres. Terlebih lagi PDIP sebagai parpol di mana Ganjar bergabung juga belum memutuskan tokoh yang nantinya akan mereka usung.